acara makin menarik ya, makin sangat luar biasa. Tetapi kepada Abah Kentis sama ketua jajarannya silakan karena ada berbagai. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan mengadakan dialog budaya Veteran yang dipimpin langsung oleh Gus Gaus. Waktu dan tempat kita persilahkan. Merdeka gitu. Kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Tangerang Dr. Jumhur dan rombongan mobil khusus yang kami muliakan bersama Kiai Haji Entis Sutisna selaku pengasuh sekaligus muassis Pondok Pesantren Darul Ansor yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Les Bumi Haji Ade Sirojul Munir yang juga senantiasa kami hormati dan kami ta'zimi. Para tamu undangan, ada di sebelah kiri saya seorang seniman, seorang budayawan, praktisi spiritual, terus praktisi budayaan juga, Mas Agus, lengkapnya sinten Mas? Mas Agus Winarno atau yang disebut dengan biasa kita kenal dengan Gus Poleng. Gus Poleng ini kalau jenengan tahu di medsos pasti sudah tidak asing lagi. Beliau itu selalu aktif sekali di medsos untuk menyebarkan kedamaian melalui budaya. Jadi konten-konten beliau itu semua itu tentang seni dan kebudayaan. Dan pasti kalau kita bicara seni dan kebudayaan, ujungnya adalah spiritual gitu. Karena budaya itu kan hasil karsa cipta manusia. Kalau orang sudah sadar terhadap kebudayaan, pasti dia sadar pada yang menciptakan manusia. Hanya pertemuan pada malam hari ini insya Allah kita akan berbicara seputar kebudayaan, dan ini kebetulan temanya adalah menyambut Hari Veteran. Kira-kira ada yang datang dari veteran ya, perwakilan ya? Dari pemuda Pancamarga. Kalau ada diantaranya mohon untuk ke panggung, jadi kita kita dialog atau apa namanya lah pokoknya secara sehat. Pak Muti Gaper, coba Pak Muti, minta tolong Pak Muti Gaper. Solihin ada nggak? Di sini ada dewan Coba, dewan kebudayaan dari putra apa namanya. Jadi ini panggung bersama ya. Pokoknya kita panggung bersama ngobrol seputar kebudayaan. Tapi sebelum itu ya Haji, biar adik-adik tahu, jadi Les Bumi ini sebenarnya sudah lama berdiri di tahun 60-an. Pada waktu itu sudah tadi disampaikan untuk apa? Untuk mewadahi seniman-seniman yang pada saat itu ada pemaksaan dari pihak Partai Komunis pada saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia.
seluruh seniman-seniman itu dipaksa untuk mencurahkan inspirasinya itu di Lekra namanya, lembaga kesenian rakyat pada saat itu. Nah kemudian Pak Jamaluddin Malik, terus siapa, Asrul Sani ya, itu kemudian menginisiasi membentuk Les Bumi, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Les Bumi itu lembaga seni budaya muslim gitu. Tujuannya untuk menjaga supaya akidah kita itu terjaga tidak mengikuti komunisme gitu. Kalau komunis kan tidak punya Tuhan, tidak mengakui Tuhan gitu. Dia pikir kita itu procot itu dari batu mungkin. Nah itulah makanya Les Bumi itu dibentuk, diberdirikan oleh para muassis itu. Nah, alhamdulillah kita sebagai penerus itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kalau prinsip di dalam Nahdlatul Ulama itu ada al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan kebudayaan yang lama, yang baik ya, qadimis sholih, yang dahulu, yang lama, yang baik itu dipertahankan itu. Misalnya di Indonesia itu dari zaman dulu itu sudah ada riungan. Tahu riungan enggak adik-adik sekalian? Riungan kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul itu kira-kira baik enggak? Silaturahim, kumpul-kumpul itu kan silaturahim, itu baik enggak kira-kira? Baik ya. Tapi di dalam silaturahim itu kalau kemudian ada perjudian, baik enggak? Enggak baik. Ada adu jago misalnya, judi sabung ayam, itu baik enggak? Enggak. Ada pesta minuman keras, baik enggak? Enggak ada. Jadi kumpul-kumpulnya itu baik, tapi aktivitas di dalam kumpulannya itu enggak baik, itu yang dihilangkan. Tapi yang dipertahankan adalah ngumpulnya, silaturahimnya itu. Karena kata Kanjeng Nabi itu begini, orang itu harus silaturahim. Makanya dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu tidak akan sempurna imannya, kalau dia itu tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Paham enggak itu? Orang itu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. La yu'minu ahadukum. Maksudnya bukan iman lawan katanya kafir, itu bukan. Maksudnya tidak sempurna imannya ketika dia itu tidak bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita itu senang hidup sehat misalnya, melihat saudara kita, teman-teman kita itu sehat, kita itu harus senang. Misalnya kita itu senang kalau kita itu bisa hafalan ya, tapi teman kita kok hafal gitu, kita harus ikut senang. Misalnya begini, di antara adik-adik itu ada yang hafal nazoman gitu ya, misalnya ada tugas dari Pak Kiai Abaye misalnya suruh menghafalkan nazoman Imriti misalnya, Izil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi fanas alu manana ayyu jirona minaria mudha'ifan ujurona wa ayyakuna ila akhirih. Itu disuruh menghafalkan. Kita itu kan senang kalau bisa menghafal. Nah kebetulan kita itu belum bisa menghafal, tapi saudara kita, teman-teman kita itu bisa menghafal lebih dulu. Itu kita itu harus senang, jangan kok malah tidak senangi gitu. Itu. Jadi kembali lagi, kumpul-kumpulnya itu baik, tapi aktivitas kumpulnya itu yang tidak baik itu harus dibuang.
itu silaturahim. Jadi mempertahankan tradisi yang lama yang baik, terus kalau bisa wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik gitu. Kalau dulu itu kumpul-kumpulnya itu hanya untuk pesta minuman keras, terus dibuang, kita terus diganti dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kemudian disebut dengan tahlil, atau baca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbir namanya, atau kita beristighosah dan lain-lain. Itu yang harus dijaga, yang harus kita pertahankan. Nahdlatul Ulama itu punya prinsip itu, al muhafadzatu ala qadimis sulih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi tujuan les bumi itu adalah untuk menjaga kebudayaan itu, mengawal, untuk melestarikan. Nah, sedangkan di Kabupaten Tangerang ini les bumi itu mempunyai program untuk mewujudkan visi misi dari les bumi. Apa visi misi les bumi di Kabupaten Tangerang itu? Visi misinya adalah menjadi jam'iyah diniyah islamiyah ijtimaiyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bimadzahibil arba'ah. Kita itu menjadi wadah melalui kesenian, itu kita menjadi wadah bagi para seniman-seniman untuk berdakwah, untuk bersiar melalui seni itu dalam menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang bakal paham-paham yang masuk ke Indonesia, yang bakal menghancurkan Indonesia, itu kita lawan. Misalnya ada paham yang mengatakan bahwa ideologi negara itu adalah ideologi tauhid, misalnya kafir, itu kita lawan. Ada yang organisasi yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah bukan dasar negara yang islami, padahal Pancasila ini adalah dirumuskan oleh para ulama, para tokoh-tokoh. Nah, berkat perjuangan para veteran ini, Indonesia merdeka ini kan berkat perjuangan para veteran. Tadi Om Budi bilang kemerdekaan itu bukan hadiah, ya kan, puisinya tadi. Waduh, hanya Om Budi yang bisa. Kita itu merdeka itu dengan meneteskan darah. Lah kok setelah proklamasi terus dirumuskannya dasar negara Indonesia itu menjadi Pancasila, kok terus kemudian ditohut-tohutkan, dikafir-kafirkan? Kira-kira terima ndak ini santri-santri? Kalau dasar negara Indonesia dianggap tohut, dianggap kafir, kira-kira suka ndak? Dilawan enggak kira-kira? Harus kita lawan. Pancasila itu adalah sangat-sangat islami. Di Islam itu kita diajarkan apa? Akidah kita itu harus mantep. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah intisari daripada sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diajarkan nggak di Islam itu untuk memuliakan, untuk menghormati sesama manusia? Diajarkan. Lalu menghormati manusia itu sangat diajarkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah itu walaqad karramna bani Adam. Allah itu betul-betul
memuliakan Bani Adam, menggunakan kata qad di situ. Artinya untuk mentauhidi gitu. Untuk mempertegas bahwa Allah itu betul-betul memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Ya manusia ini. Walaqad karramna Bani Adam. Jadi kalau ada orang, ada manusia kok tidak bisa memanusiakan manusia, itu jangan-jangan bukan manusia. Nabi Muhammad itu manusia bukan? Manusia apa malaikat apa Tuhan? Apa anak Tuhan? Manusia. Dalam sebuah syair, Muhammadun basarul kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Yuk coba, ada yang hafal enggak? Muhammadun basarul kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya manungso biasa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten sakliyane kaya apa? Dene watu item. Jadi manusia yang paling manusia, yang bisa memanusiakan manusia itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kita disuruh mengikuti manusia, katanya kita manusia, kok disuruh mengikuti manusia? Ndak bisa. Kita patut dipertanyakan kemanusiaannya. Jangan-jangan kita itu bukan manusia, sifat kita wujudnya manusia, tapi sifat kita itu sifat binatang, saling membenci. Makanya nanti adik-adik kalau lihat kiai kok ceramahnya kok membenci, menyebarkan kebencian, itu jangan diikuti. Udah mendingan scroll aja. Masih banyak ustadz-ustadz yang halus-halus gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia. Muhammadun basarun. Nabi Muhammad adalah manusia. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa, lakal basari. Perumpamaannya seperti apa? Bal huwa kal yakuti. Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti intan bainal hajari. Dan di antara intan itu adalah batu-batu krakal, batu hitam, batu kerikil, batu pasir, batu-batu yang hitam-hitam, batu kali. Jadi tanpa dimuliakan, Nabi Muhammad itu sudah mulia, karena beliau itu seperti yakut, seperti intan di antara bebatuan yang hitam. Itulah gambaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW puncaknya itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mamayu hayuning bawono. Itu terjemahan orang leluhur kita untuk mentafsirkan rahmatan lil alamin dengan kalimat yang sangat sederhana, memayu hayuning bawono. Ikut serta menjaga dunia. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya nabinya orang Islam sebenarnya, tapi mereka itu kadang-kadang tidak mengakui. Padahal Allah itu memproklamasikan Nabi Muhammad itu sebagai nabi untuk seluruh alam, gitu, untuk menjadi utusan seluruh alam. Tidak akan aku utus, kata Allah, tidak akan sekali-kali aku utus kecuali engkau menjadi rahmat bagi semua alam, bagi alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya manusia isinya, ya alam sebelah, ya pohon-pohonan, semuanya. Itu semuanya adalah makhluknya Allah, dan semuanya itu dalam dalam lingkup kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian para sahabat. Setelah sahabat wafat, kemudian para tabi'in, diwariskan kepada para tabi'in. Setelah tabi'in wafat, kemudian diteruskan para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in wafat, sampailah tabi'ut 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 tabi'in sampai kepada kita semua. Kita semua ini di Pondok Pesantren Darul Ansor ini adalah para calon-calon penerus ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi rahmat untuk semua, untuk alam semesta ini. Jadi santri itu harus bisa ketika keluar dari pondok pesantren harus bisa menjadi orang yang mempunyai misi untuk melanjutkan misi profetik atau misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian ini dicetak di Pondok Pesantren Darul Ansor ini untuk menjadi penerus ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilahnya ngaji dengan Abah Kiai Haji Entis dan seluruh dewan pengasuh yang ada di sini. Makanya disebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi, karena hanya ulama yang bisa menjadi penerus, menjadi penerus ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang mana? Ya ulama yang betul-betul ulama gitu, bukan ulama yang ulama dadakan, tiba-tiba muncul terus kemudian membranding dirinya sebagai ulama. Ulama ya yang mempunyai sanad yang jelas, musalsal sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya jelas, karena kalau sanadnya tidak jelas itu nanti bisa berguru kepada selain manusia itu nanti gurunya genderuwo misalnya, kan repot itu. Jadi sanadnya itu harus jelas sih, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita ikuti. Nah, Les Bumi itu mengambil peran dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan misi profetiknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui seni dan budaya. Kebudayaan yang tidak bisa menjadikan tauhid kita itu tambah mantap, itu kemudian sama para leluhur kita, mulai dari zaman Wali Songo sampai kepada kiai-kiai kita, budayawan kita, itu kemudian dimasuki nilai-nilai religius. Jadi kayak ada tumpeng, itu sebenarnya itu juga mempunyai nilai filosofi yang sangat luhur gitu. Jadi ini tadi konsepnya dialog sebenarnya, tapi perwakilan dari veteran ini tidak ada, makanya saya hanya mengajak kepada adik-adik semua yang ada di sini, ayo kita bareng-bareng nyengkuyung untuk melestarikan kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia yang sangat adiluhung. Jangan sampai nanti kebudayaan kita itu diklaim oleh orang. Misalnya kita punya seni wayang, golek, kita punya ludruk, misalnya ada reog, ada tadi itu pencak silat. Itu jangan sampai itu nanti kita kalah pencak silat, misalnya kok kalah sama bela diri yang impor, itu jangan sampai. Hanya di NU itu ada pagar nusa, itu sudah sangat itu adalah interpretasi daripada pemahaman al-muhafadzatu ala qadimi sholli wal akhdhu bil jadidil aslah, dalam rangka menjaga nilai-nilai budaya yang luhur gitu. Jadi saya hanya mengajak, dan mudah-mudahan para santri dan
para tamu undangan yang hadir ini bisa tumbuh dan di dalam hatinya itu niat untuk ayo bareng-bareng kita melalui Les Bumi nyengkuyung untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara ini. Gitu. Ini adalah acara kita yang pertama, yaitu acaranya namanya Purnaman. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa di sini, bisa di seluruh Kabupaten Tangerang. Nanti insya Allah kita itu kalau komunikasinya bisa berjalan dengan lancar, kita akan laksanakan secara rutin di setiap bulan purnama itu, setiap bulan purnama. Mudah-mudahan nanti kalau santri-santri kan tidak mungkin untuk ikut keluar gitu lah. Nah kalau pas di sini nanti ikut lagi. Oke, kayaknya itu mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, Mas Agus, monggo. Soal budaya kira-kira apa yang bisa ditambahkan kita biar supaya adik-adik ini bisa mendapatkan sesuatu dari Les Bumi, dari para pelaku-pelaku kebudayaan ini. Monggo jenengan sapa semuanya yang ada di sini. Iya. Monggo nanti ya sedikit atau banyak ya silahkan untuk memberikan sesuatu lah di sini biar ada yang dibawa pulang. Ini nanti Mas Agus akan menyampaikan.